Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa yudabbirul amra minas sama' ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Shadaqallahul azim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tanggal berapa ya? 4 Februari atau 23 Rajab 1445 Hijriah. Ini 23 Rajab ini menurut kalender Ummul Qura ya, yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Alhamdulillah di penghujung bulan Rajab ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat berjalan menuju majelis ilmu yang insya Allah senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taman-taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Tidak ada pertemuan yang lebih baik daripada pertemuan dan perkumpulan orang-orang yang membaca kitabullah dan mempelajari isi kandungan kitabullah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum, satu kelompok dari umat Rasulullah SAW ini berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita berada di rumah Allah, Masjid At-Tanwir, yang insya Allah mudah-mudahan selalu memberikan penerangan dan pencerahan kepada kita semua sesuai dengan namanya. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala. Untuk apa? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Untuk membaca kitabullah dan tadarus ya, tadarus itu artinya mempelajari ya, menggali isi dan kandungannya, bukan hanya sekedar membaca ya, tapi yatluna dan yatadarasuna. Maka kalau ada kaum yang seperti itu, kata baginda Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Ta'ala turunkan kepada mereka itu sifat atau kondisi as-sakinah yang memberikan ketentraman dalam hati, jiwa, pribadi dan keluarganya. Kemudian juga akan senantiasa diliputi kebahagiaan, didoakan oleh para malaikat, dan Allah senantiasa menyebut kaum yang membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran di rumah Allah itu di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemuliaan seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya,
Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 4 Februari kita hari ini 10 hari lagi kita akan melakukan salah satu hak konstitusional kita, ya, sekaligus juga tugas kita sebagai warga negara yang baik, ya, yaitu bangsa ini akan menyelenggarakan pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif baik yang ada di pusat DPR RI maupun di daerah DPRD tingkat 1, DPRD 2, ya, provinsi dan kabupaten kota, serta anggota senator atau DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pemilu atau Pilpres 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar kita melaksanakan hak konstitusi kita, bukan hanya sekedar kita melaksanakan tugas kita sebagai warga negara yang baik, yang taat, tunduk, patuh pada konstitusi dan undang-undang di Republik ini. Tapi memilih pemimpin, mengangkat pemimpin adalah salah satu tugas dan kewajiban agama. Karena dalam satu perkumpulan, ya, Nabi menggambarkan kalau ada 3 orang bepergian, falyu'ammir ahadahum. Kalau ada 3 orang bepergian safar, maka harus ditunjuk salah satunya sebagai amir safar. Tahu amir? Bukan si Amir, no tetangga ente, bukan. Ya. Amir itu adalah pemimpin, ya, pemimpin safar. Jadi pemimpin dalam kelompok yang akan bepergian. Nih biasanya mama nih biasa ada apa? Perkumpulan Abdi Arisan, ya kan? Ada kumpulan PKK, ada kumpulan Aisyah dan Nasihatul Aisyah misalnya. Ya, misalnya mau mengadakan studi banding, ya jangan studi banding dah, elit amat kayak DPR studi banding. Ya, wisata apalah, studi wisata ya, edu wisata gitu ya. Jadi studi sambil wisata gitu, jalan-jalan. Itu satu base, satu mini base itu harus ada pemimpinnya. Ya, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, travel ada namanya tour leader, betul? Iya. Itu diangkat. Kalau nggak diangkat, ya berarti ada seorang yang ditugaskan, ya, untuk menjadi pemimpin yang ngatur agenda, schedule, timing, waktu. Ini kan kita kalau jalan-jalan suka lupa waktu nih, foto-foto aja, ya kan? Entah kemana-mana dicari hilang, ya, orang udah pada ngumpul, ya, suruh naik bis nih belum datang ke bis pada foto-foto, ya, atau dia lagi belanja nyari barang kemana itu, ya, biasa begitu tuh, kalau enggak foto-foto belanja, ya, kalau bapak-bapaknya rada males itu, ya, sebab dia ngitungin rekening, ini udah kurang berapa nih. Mamanya yang belanja, ya kan? Itu harus ada pemimpinnya, ada tour leadernya, ya. Sebuah organisasi kecil, siswa satu kelas ada pemimpinnya, ya. Ada OSIS, ada pemimpin. Ada palang merah remaja, ada pemimpinnya. Pramuka aja yang kecil ada pemimpinnya, ya kan? Upacara, ada pemimpin upacara. Ya. Apalagi kita berbicara tentang organisasi yang supra sistem, organisasi yang besar, ya, yaitu negara. Negara ini organisasi. Ya, bagaimana kita mengmanage, mengorganisir kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengatur kehidupan rakyat, melayani kepentingan-kepentingan rakyat. Apa sih kepentingan rakyat? Ya, bukan hanya sandang, pangan, dan papan. Itu, ya, itu makhluk apapun juga perlu itu.
Tapi yang dinamakan dengan masyarakat manusia, ya, masyarakat muslim, manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, ya, itu hajatnya bukan hanya hajat berupa material. Ya, hajat material itu apa? Disebutkan oleh Allah dalam surat Taha ketika berbicara tentang Nabi Adam, bagaimana Adam dulu, ya, dikirim ngekos dulu di sorga sebelum ke dunia, ya kan? Itu rencana Allah memang begitu, bukan berarti tempat tinggalnya di sorga, itu ngekos dulu dia, indekos di sorga. Buat apa? Belajar cara bagaimana melayani, memakmurkan bumi dengan nilai-nilai Allah, memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Bentar ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika apa yang Allah beritakan dalam surah Taha, ya, di dalam surga itu Adam itu digambarkan, ya, innalaka fiha alla taju'a fiha innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wala tadha, ya. Jadi Nabi Adam itu dijamin oleh Allah kehidupannya di dalam surga itu, kamu tidak akan apa? Tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, ya. Tidak akan kelaparan. Tidak akan kepanasan, ya, tidak akan kepanasan tuh. Ya. Jadi tidak akan kepanasan. Ya, ntar pulang. Ini habis ini. Bentar Bu ya. Tidak akan dijamin oleh Allah, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, dan tidak akan kepanasan. Itu sandang, pangan, dan papan, ya, jelas itu. Maka Allah akan mengajarkan kepada Adam, ya, itu apa? Bagaimana cara menyelenggarakan kehidupan di dunia ini? Itu dengan mengajarkan Adam sendi-sendi bagaimana mengatur kehidupan manusia di dunia. Makanya dia diangkat sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas khalifah itu mengurus rakyat, mengurus bangsa, mengurus negara, mengurus umat, untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk, ya, kebutuhan apa? Spiritual. Jadi namanya pemimpin itu bukan cuma ngurusin perut rakyat, bukan cuma menyediakan lapangan pekerjaan buat rakyat, bukan cuma menyediakan sandang, pangan, papan yang murah buat rakyat, bukan hanya untuk menyejahterakan fisiknya, pendidikannya, ya, tetapi juga untuk apa? Menyejahterakan. Ini kok jadi susah nih gua ngomong. Kayak menyesengsarakan, menyejahterakan, ya, gitu. Ya. Menyejahterakan rakyat itu bukan hanya fisiknya tapi juga spiritualnya, ya. Ini spiritualnya, ya. Maka itu termasuk dalam spiritual ini adalah bagaimana membimbing rakyat ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi khalifah dan juga sebagai apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah pada Allah. Baik, itu visi kehidupan, ya. Satu. Maka Al-Qur'an itu banyak memberikan rambu-rambu, panduan-panduan bagi seorang pemimpin, seorang amir. Apakah namanya khalifah, apakah namanya presiden, apakah namanya perdana menteri, apakah namanya gubernur, apakah namanya bupati, wali kota, dan sebagainya. Itu nggak ada istilah itu di dalam Al-Quran, nggak ada memang satu-satu dirinci. Namanya presiden, gubernur, perdana menteri, nggak ada. Pokoknya siapa saja yang ngurusi urusan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, ya, yang menjadi pemimpin mereka, yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka, itu ada kriterianya.
Maka dalam Islam ini penuh dengan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa, ya. Jadi Al-Quran, ya, itu menggambarkan kepemimpinan itu begitu lengkap, ya. Ada satu ayat yang tadi pertama saya baca di surat Ali Imran, bahwa kepemimpinan itu adalah karunia dari Allah. Ingat, karunia dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu pertama, itu apa? Bahwa Allah itulah yang memberikan kekuasaan kepada seseorang. Tu'til mulka man tasha'. Dia yang memberi, dia juga yang mencabut kapan saja dia mau. Tapi jangan salah, orang yang diberikan kekuasaan bukan berarti dia orang yang paling mulia. Karena bisa jadi dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu sebagai ujian, ya, sebagai seleksi, ya, ujian apakah benar dia dalam menegakkan, menjalankan kepemimpinan, berhasil atau tidak, itu nanti diuji oleh Allah. Bisa jadi kekuasaan itu yang dia damba-dambakan itu jalan kehancuran dia. Firaun kan berkuasa, Namrud berkuasa, ya. Tapi penguasa-penguasa seperti itu, seperti misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, pemimpin Quraisy, berkuasa juga. Itu kekuasaannya tidak memberikan keberkahan untuk masyarakat. Dia lakukan kezaliman-kezaliman, dia lakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka itu kekuasaan menjadi bala, menjadi bencana buat si penguasa itu. Jadi jangan salah, ada yang kemudian dengan kekuasaan itu dia dimuliakan oleh Allah. Tu'izzu man tasha'. Kalau tadi tudhillu, dihinakan oleh Allah, tersungkur dia, jatuh dia dari kekuasaan dengan terhina. Tapi ada juga yang diangkat oleh Allah kemuliaan. Kenapa? Karena pemimpin itu dia amanah, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya. Dia memenuhi urusan rakyatnya dengan adil, tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi. Maka itu hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita harus senantiasa berhati-hati, ya, waspada, ya. Sebagaimana pemimpin harus memiliki sifat amanah, maka rakyat yang dipimpin juga harus punya sifat amanah. Nah, sebelum masuk kriteria kepemimpinan, kriteria pemimpin dalam Islam ini, dalam Al-Quran ini, saya juga ingin menekankan apa? Kita rakyat ini harus punya amanah juga. Jangan teriak-teriak, gue pengen punya pemimpin amanah, pemimpin jujur, pemimpin yang nggak korupsi, pemimpin yang nggak adil, tapi kitanya nggak adil, ya. Kitanya malah mau menerima suap, ya, nih, amplop dapat tebaran, ya, mau pasang baliho aja dapat fulus, mau nggak ente pasang baliho dapat kaos, dapat fulus nih. Nah kita mau. Padahal kita tahu ini nggak benar, ya. Selama rakyatnya masih suka dengan uang suap, sogok, menyogok, maka yang lahir adalah pemimpin yang rusak. Pasti itu udah hukum alam. Selama rakyatnya mau disumpal dengan uang, coba berapa sih yang ente dapat? Pernah dapat 1 juta? Kagak. Kesian amat. 1 juta kagak. 500.000 pernah dapat? Kagak juga. Coba 500.000 dibagi 5 tahun, setahun cuma 100.000, suaranya tidak dihargai. 100.000 bagi 356 berapa? Halo, Assalamualaikum.
100.000 bagi 356 berapa perak? Hei, la haula wala quwata illa billah. Itu 500.000 kayaknya udah kelihatan banyak deh tuh. Ya, tapi kalau dibagi per hari dalam 5 tahun cuma berapa perak? Sengsara kita 5 tahun, betul. Nauzubillah min dzalik. Baik, saudara yang dirahmati Allah, ini yang pertama saya ingin tekankan itu. Bahwa rakyat yang dipimpin juga harus memiliki amanah. Ya, insya Allah. Nah, yang kedua dalam Al-Qur'an kita ingin tegaskan di sini, di antara kisah-kisah, kalau tadi kisah Nabi Adam udah jelas, dia pemimpin pertama, khalifah pertama di bumi. Kriterianya Allah yang tentukan, Allah yang angkat, Allah yang berikan spesialisasi spesifik bagaimana dia harus menyelenggarakan kehidupan di dunia. Jangan sampai rakyat kamu kelaparan, jangan sampai rakyat kamu kehausan, jangan sampai rakyat kamu telanjang, jangan sampai rakyat kamu kepanasan, nggak punya rumah. Ya, harus kamu servis. Kalau kamu jadi khalifah di bumi, kamu harus wujudkan ini semua, visi yang ada di surga ini. Sebagaimana ente di surga semuanya nikmat, semuanya sempurna. Ya, nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada panas, nggak ada telanjang. Setelah itu, kisah dalam Al-Quran tentang para nabi ini, ada nabi-nabi yang memang dijadikan pemimpin oleh Allah sebagai pemimpin umat, pemimpin negara. Sebab nggak semua nabi jadi pemimpin ya, minimal dia pemimpin umatnya doang. Ya, jadi apa? Penggembala umat, kira-kira begitu kalau bahasa sunnah nih ya. Karena setiap nabi itu, kata Rasulullah, sebelum diutus dia masa kecilnya itu jadi penggembala domba. Jadi bukan istilah sebelah, mana sebelah? Sono, apa sini? Oh sono. Hah? Ya, itu penggembala. Istilah mereka itu sebenarnya benar itu. Kenapa? Kita ustadz mubalik ini kadang nggak jadi penggembala. Iya. Umatnya banyak, datang tabligh akbar ribuan, tapi kagak digembala. Maksudnya digembala itu gimana? Oh, seorang penggembala dia tahu ini berapa jumlah ekor kambingnya, dia tahu. Sakitnya apa dia tahu, mesti tahu. Kalau enggak bahaya, dipecat dia jadi penggembala. Ya, sama majikannya. Mesti tahu dia sakit, kalau sakit apa sakitnya, dicatat. Bagaimana dia mesti mengobatin? Apa makanannya yang disuka ini? Ya. Terus jam dia kambing-kambing ini kudu makan, kudu rehat, kudu begini, ntar diambil susunya apa bagaimana? Dia mesti ada jadwalnya. Itu penggembala namanya. Nih ustadz mau balik kita kalah sama pendeta pastor. Ya, kita gembala apa ustadz? Nggak ada, cuma ngomong doang, ceramah di mimbar. Punya catat data jamaah? Ada? Nggak ada. Jamaahnya satu-satu dikenal, ya, keluarganya, bapaknya kerja apa, emaknya apa, anaknya sekolah di mana, kalau ada kekurangan ekonomi gimana cara menyelesaikan. Itu gembala. Itu kita kalah sama gereja, ya kita akuin aja, ya jangan kita gengsi, menentang kita paling benar, arsaladinahu liyuzhirahu ala dini kulli, terus kita nggak mau ngakuin kesalahan kita, nggak boleh begitu. Kita mesti belajar dari sebelah ini. Ya, penggembala itu, ya. Maka ada di antara 25 nabi dan rasul itu, ini yang diangkat dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin besar, pemimpin umat. Yang paling menonjol ya adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa, kemudian Talut, ada Dzulqarnain dan Muhammad SAW. Ada Sulaiman dan Daud. Ya, ini nabi yang memang memiliki kekuasaan. Kalau Nabi Ibrahim betul, dia imam. Inni ja'iluka linnasi imama, tapi imam spiritual. Belum sebuah negara. Dia imam, pemimpin spiritual karena seruannya itu bersifat universal, menjangkau seluruh umat manusia. Seperti apa? Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir. Nabi Nuh
pemimpin juga, tapi dia bukan pemimpin negara. Walaupun dia Rasul Ulul Azmi, ya, itu Rasul Ulul Azmi itu cuma 3 yang jadi pemimpin negara. 2, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak, Ibrahim, Nuh tidak, Isa tidak, cuma Nabi Musa dan Muhammad SAW. Nah, di luar itu ada Nabi Yusuf. Jelas dia jadi Perdana Menteri. Apa ayatnya dia dalam surat Yusuf? Lihat ayat 54, 55 surat Yusuf. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Jangan amin yang kemana-mana dulu dah. Ayat Quran aja udah. Ya, mau 01, 02, 03, kita bukan bahas itu di sini. Ya, ini amin ini istilah Quran, bukan istilah kampanye. Ya, innakal yawma ladaina makinun amin. Ntar yang di belakang protes, Ustadz ngulang-ngulang mulu ayatnya. Ya kagak apa-apa, emang mesti diulang. Ya, wahai Yusuf, sesungguhnya engkau di sisi kami itu, kata Raja Mesir nih, engkau adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, kebijaksanaan yang luas, dan aminun, dan bisa dipercaya, sangat amanah, jujur. Ayat 55, ketika Raja Mesir mengatakan demikian, apa? Ini jadi kayak berbalas pantun. Nabi Yusuf giliran ngomong, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini ikan isyarat dari raja bahwa Yusuf ini pantas jadi negarawan, pantas untuk jadi mengelola negara. Tapi di antara pengelolaan negara yang dipilih oleh Nabi Yusuf, dia nggak kemaruk, Pak. Tahu kemaruk? Kata orang Betawi itu apa ya? Rakus, mau semuanya dipegang. Enggak. Spesifik Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ard. Wahai baginda raja, terima kasih, ente udah puji aneh. Kira-kira begitu nih mukadimahnya. Kan udah disebut sebelumnya, innaka ladaina makinun amin. Terima kasih atas pujian engkau. Tapi kalau boleh saya milih, wahai raja, jadikan saya mengurus bendahara negara, khazainil ard, logistik. Inni hafizun alim. Kenapa? Yusuf tahu diri, yang dia kuasai ilmunya tentang itu, bukan tentang politik, ya, ngurusin MK, cawe-cawe, bukan itu dia nggak tahu. Yusuf nggak ngerti begituan. Dia ngerti cuma apa? Ngurusin bagaimana nih mendistribusikan bahan pokok, supaya bangsa Mesir nggak kelaparan ketika musim paceklik. Paham? Saya bisa engkau percaya dalam urusan ini. Ij'alni ala khazainil ard. Apa alasannya? Inni hafizun alim. Aku memandang diriku hafizun, itu sangat kuat menjaga amanah. Karena menjaga distribusi barang ini perlu amanah, ya, nggak sembarangan. Nanti kalau dikorupsi dikit-dikit buat keluarga, buat partai, ya kan, wah repot. Kita punya logistik habis, ntar bocor sana sini, ya kan. Hafizun harus menjaga amanah dengan baik. Alim, berpengetahuan luas. Jadi nggak boleh pemimpin itu pengetahuannya sempit, atau kemudian ketika dia sudah memiliki ilmu lalu kemudian dia setelah berkuasa nggak mau belajar lagi, itu nggak bisa. Harus senantiasa dia terus belajar dan menguasai masalah, mencari solusi daripada masalah. Oke, ini Nabi Yusuf. Setelah itu Allah menggambarkan dalam Al-Quran Nabi Musa. Nabi Musa ini hidup beberapa abad setelah Nabi Yusuf. Dia turunan Bani Israel, juga turunan daripada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Musa ini di Mesir, lahir di Mesir, ya, kemudian berdakwah, diperintahkan Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Dia ada di dalam lingkungan istana Raja Mesir, Fir'aun. Kemudian dia membela, ya, bangsanya, bangsa Israel ketika ada yang tawuran atau berantem dengan bangsa asli Mesir, bangsa Koptik. Lalu orang Koptik ini ketika dilerai kena pukul, kena tinju, bukan pengen ninju dia, kena tinju.
waktu dilerai, mati. Nah ini dianggap sebagai sebuah apa? Bentuk kriminal. Nah, dicarilah, dia kabur. Nabi Musa ini suruh keluar oleh Allah, lalu kemudian mendapatkan tempat perlindungan di mana? Di mana? Di Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Nabi Syuaib. Situ dia berguru, di situ dia belajar. Lalu kemudian dipanggil ketemu di Madian itu dengan dua anak perempuan, gadis perempuan. Ya, kira-kira di sini nasihatul Aisyah itu. Ya, dua gadis, dia lagi keluar mau ngambil air buat gembalanya, buat kambingnya, buat untuk dia berkhidmat kepada bapaknya, karena bapaknya itu sudah tua renta, nggak mungkin bekerja. Kemudian nggak ada anak laki-laki, nggak ada pembantu laki-laki, maka anak inilah yang disuruh. Maka ketika Nabi Musa sedang berhenti di situ, ya, sebuah sumur oase, dia dahulukan si dua gadis ini, bahkan dia bantu, ya, dibantu, diambil, ditimba ininya. Kemudian Nabi Musa ini berperangai baik, adab yang baik, tidak berkhianat, tidak suka jahil, tidak suka siul-siul depan cewek, ya, tidak suka ngedip-ngedip mata, gitu ya, nggak suka kirim-kirim WA gitu, ya. Maka diundanglah Nabi Musa ini untuk ketemu bapaknya dua gadis ini, ya, jalan dan amanah. Dalam riwayat saya baca keterangan dari kitab Qasasul Quran itu, Nabi Musa ketika datang ke rumah bapaknya dua gadis ini, itu dituntun sama anak perempuan gadis. Jadi Nabi Musa jalannya kagak di belakang itu perempuan. Paham? Kalau di belakang perempuan kan ngeliatin, iya gimana gemoynya, bohainya, ya. Nah, enggak, dia jalan di depan. Namanya penggembala nih. Nabi Musa ini penggembala kebiasaannya, maka dia jalan di depan, di belakangnya perempuannya dia nunjukin kanan kiri, masuk sono masuk sini gitu. Itu amanah. Maka sampai ketemu si bapak. Kemudian dalam ayat itu surat Al-Qasas 26. Buka Al-Qasas 26. Ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Amin lagi. Ya. Sesungguhnya ya wahai ayahku, kami telah menyaksikan anak muda ini, Musa ini, dia orang baik. Istajirhu, maka engkau jadikan dia sebagai pegawai, jadikan dia pembantu kita, asisten engkau, supaya yang ngurus-ngurus beginian ini kan mestinya bukan anak perempuan, ngambilin air, ngangon kambing, ya, masa perempuan ngangon kambing, ngambil air, enggak dong, laki-laki, ya. Maka ya abad istajir, anak dua gadis ini mengatakan, wahai ayahandaku, angkat anak muda ini sebagai pegawaimu. Upah dia, istajirhu, upah dia untuk melakukan pekerjaan kami. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau berikan upah melakukan pekerjaan. Ini bukan pemimpin ya, karyawan nih, ya, pekerja. Itu juga harus ada sifatnya. Al-qawiyul amin, dia harus kuat fisiknya dan amanah, jujur, ya, kuat fisik, kerjanya benar, amanah, bisa dipercaya, nggak berkhianat, ya. Dia jaga betul, nanti kalau dia bekerja begini tugasnya ini dia betul, ya, dilakukan dengan sebaik-baik sesuai dengan SOP-nya, nggak melanggar hukum, nggak melanggar aturan. Ini cerita tentang Nabi Musa. Yang ketiga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 247. Al-Baqarah 247, ya, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum
wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, itu udah ketahuan tuh. Harus apa? Kata Nabi Bani Israel, ketika Bani Israel ini mengeluh, kita nggak punya pemimpin, kita selalu dikalahkan oleh musuh, kita pengen berjaya, bagaimana? Ayo, berikan kami pemimpin dong, gitu. Maka Nabi Bani Israel mengatakan, ya, idh qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nih, Allah udah utus, saya dapat wahyu, saya dapat dapat informasi, dapat keterangan, ya, bahwasanya Allah telah mengutus Talut sebagai raja buat kamu. Nah, ini rakyatnya protes. Anna yakunu lahul mulku alaina. Kenapa si Talut yang jelek, pendek misalnya, ya, kagak ganteng itu, pelangap longo, jangan ketawa dulu, ini bukan urusan sekarang, zaman dulu kita cuma ini aja, kira-kira menggambarkan gitu ya, kagak miskin gitu ya, miskin anak bukan anak siapa-siapa gitu. Anna yakunul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih berhak untuk jadi penguasa, jadi pemimpin ketimbang si Talut ini. Walam yu'ta sa'ata minal mal. Dia enggak punya harta. Ya, dikirain penguasa itu harus banyak fulusnya. Nah, masuk nih barang. Ya. Pemimpin itu harus banyak duitnya. Itu zaman dulu Bani Israel tuh dulu. Tahu sekarang. Zaman sekarang mungkin bukan Bani Israel doang, Bani Indonesia. Pemimpin harus banyak duitnya. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa bukan kita? Ini orang bukan siapa-siapa. Fulus kagak punya, ya. Orang biasa-biasa, nggak punya kekayaan. Gimana mau mimpin kita? Maka dijawab oleh siapa? Nabi Bani Israel itu, innallaha istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jawabannya gampang. Ini adalah perintah Allah. Allah telah milih dan Allah telah bekali dia dengan kelebihan fisik dan ilmu. Zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Itu. Ini sudah jawaban, ini kriteria jelas, kelebihan dalam fisik, maka seorang fisik pemimpin itu harus menarik, kayak bicaranya, perawakannya, nggak harus ganteng, nggak harus bagaimana, tapi dia punya potongan, kira-kira begitu, ada potongannya nih mimpin, ya. Zadahu bastatan fil ilmi wal jism, bahkan didahulukan ilmu dulu baru fisik. Jadi kelebihan ilmu harus nomor satu, intelektualitas. Jangan pakai otot. Ya, kalau ngurusin rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, itu nggak boleh pakai mengandalkan otot, mengandalkan kekuatan fisik. Ya, memusuhi rakyatnya sendiri nggak boleh. Ya, harus apa? Harus dengan ilmu. Semua harus dikelola dengan ilmu pengetahuan yang baik. Insya wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Maka setiap pemimpin, siapapun yang akan masuk dalam kontestasi pemilihan umum, dia harus bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya. Tapi berserah diri kepada Allahnya harus didahului dengan apa? Dengan jaminan bahwa pelaksanaan pemilu itu harus jujur, adil, ya, terbuka, transparan, bebas, rahasia, tanpa ada tekanan, tanpa ada suap-suap politik, money politics, ya, tanpa ada intimidasi.
Kalau kontestasinya, ya, persaingannya sehat, maka rakyat memilih dengan bebas, maka siapapun yang dipilih oleh kebanyakan rakyat dia bakal jadi pemimpin, sehingga semua apa? Ikhlas menerima. Ini kuncinya. Maka wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya apa? Sehingga bisa diridhoi, diterima oleh semua kalangan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, cerita tentang Dzulqarnain. Cerita Dzulqarnain tahu? Di surat apa? Al-Kahfi. Ayat berapa sampai berapa? Halo? Assalamualaikum. 83 sampai 98, ya. Nah, jadi kita baca tiap minggu, ya, katanya ikut sunnah. Ya, tiap minggu kita baca, masa kita nggak hafal? Ya, minimal tahu batasnya nih, mana kisah ini ayat berapa sampai ayat berapa, gitu loh. Jadi kalau baca Quran tuh begitu, kalau rutin ya, jangan cuma asal baca doang. Nah, Al-Kahfi itu surat 83 ayat 83 sampai 98. Itu cerita tentang raja yang adil yang menguasai timur dan barat, Dzulqarnain namanya. Ada perselisihan di kalangan para sejarawan dan ulama tafsir, siapa Dzulqarnain? Itu nggak penting. Ada yang bilang Alexander the Great lah. Ada yang bilang siapa? Kaisar dari Persia, siapa namanya itu? Cyrus yang agung. Nah, itu nggak penting kalau menurut saya. Yang penting apa? Kriterianya ini yang kita bahas. Apa Allah Ta'ala berfirman ya tentang Dzulqarnain? Satu, dia gunakan kekuasaan itu untuk mencegah kezaliman. Wa amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Ya. Itu ayat 80 tuh, 87. Jadi mencegah kezaliman. Mencegah kezaliman. Ya, insya Allah. Jadi mencegah kezaliman itu tugas yang pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin. Jangan sampai ada kezaliman di negeri itu. Jangan sampai ada hak rakyat yang dikurangi, yang diambil, yang dirampas ya, secara tidak hak. Dia harus menjamin itu. Neraca keadilan harus ditegakkan. Siapapun pelakunya, pelanggarnya, maka dia harus dihukum berat. Itu maksud ayat 87 ini. Amma man zalam fasawfa nu'adzibu. Kami akan tegakkan hukuman siksaan yang keras. Ya. Lalu diancam dengan hukuman, itu baru hukuman dunia oleh penguasa pemimpin, belum nanti hukuman dari Allah penguasa akhirat. Fayu'adzibu tsumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Yang kedua, tugas pemimpin adalah mendorong rakyatnya untuk beriman dan beramal soleh. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Siapa saja yang beriman, yang beramal soleh, ya, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Justru penguasa itu, pemimpin yang baik itu apa? Memberikan insentif ya, kepada orang-orang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, pegawai-pegawai, karyawan, menteri-menteri yang bagus, yang beriman, yang beramal soleh. Dia kasih insentif, dia kasih apa? Reward, jazaul husna, jazaanil husna. Gitu. Jadi tugas pemimpin itu bukan cuma ngurusi apa tadi saya bilang di awal, perut rakyat. Bukan hanya kesejahteraan fisik rakyat, tapi harus ngurusi apa? Keimanan, mendorong rakyatnya untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ya, jadi jangan cuma nuntut hak doang kepada pemerintah, tapi ada kewajibannya rakyat juga. Kewajiban apa? Memberikan nasihat. Kewajiban apa? Mendoakan pemimpin. Jadi kalau pakai sistem logika Islam, Quran, itu ada. Pemimpin itu punya hak dari rakyat. Apa hak rakyat? Kewajiban kepada pemimpin menasehati dan mendoakan. Coba bayangkan, coba nih 200 juta rakyat yang muslim aja nih kira-kira ya.
mendoakan pemimpin. Coba, kan hebat. Insya Allah. Kalau saya yang doain berapa gelintir sih? Paling yang doain anak, istri, orang tua, mertua, ya. Ya, ada jamaah kalau inget aja. Lah kalau pemimpin, tahu semua se-Indonesia tahu ini pemimpin kita nomor 1. Dia doain, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma apa macam-macam itu. Ya. Diaminkan semua, betul? Amin ya robbal. Kan kagak ada qabul. Ya, doanya Al-Fatihah ya. Enggak ada waladhdallin qabul, enggak ada. Amin semua udah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah itu. Yang ketiga, ini. Dialogis. Pemimpin dengan rakyat, bahkan dengan rakyat bangsa manapun, bukan rakyat dia nih, dia tetap bisa berdialog, membuka hubungan dialog yang baik dan memberikan solusi. Ini contoh, ada di cerita Zulkarnain, ya. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi falnaj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Nah, ini bangsa lain yang ngeluh minta pertolongan kepada Raja Zulkarnain, bukan rakyatnya sendiri. Ngeluh tentang Ya'juj dan Ma'juj, suka merusak, suka menghancurkan. Bagaimana? Kami minta solusi. Dikasih solusi, coba luar biasa. Dengan apa? Ilmunya, dengan keluhuran akhlaknya, dengan teknologi yang dia miliki. Dia kerahkan semua kemampuan negara untuk membuat bendungan raksasa. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu, ayat 96. Suruh bikin potongan-potongan besi, ditumpuk sampai menutupi 2 sisi puncak gunung. Besi semua. Lalu kemudian tuangkan cairan panas dari tembaga sehingga akan membuat tumpukan. Ini bukan tumpukan batu bata. Nah, ini besi ditambah cairan panas tembaga, lalu kemudian dia menjadi benteng tembok besi baja yang sangat kokoh. Luar biasa. Untuk apa? Menghadirkan ketertiban dan perdamaian dunia. Kan tujuannya untuk ini, supaya tertib, supaya damai, supaya nggak ada bangsa yang jahat, penjajah, agresor menyerang bangsa lain. Itu fungsi pemimpin itu dalam Islam. Jadi dialogis, solutif, memberikan solusi dan menghadirkan ketertiban perdamaian dunia. Alhamdulillah. Udah paham sampai sini? Baik, terima kasih. Itu saja. Saya nggak mau panjang kalam. Ya, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pembicaraan adalah yang sedikit dan nendang. Itu istilah kita kalau kita terjemahkan dari Rasulullah SAW. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, nasrul minallah fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.